Waktu main challenge sama pacar, aku nggak sengaja meluk mantan. Mantanku? Kamu belum move on ya? Sampai meluk aku kayak gitu? Enak aja. Aku itu udah punya pacar yang lebih dari kamu. Sebenarnya yang belum move on itu aku. Dulu kami couple goals. Tapi putus karena aku ketahuan selingkuh. Enak. Kamu sengaja ya pesen makanan kesukaan aku? Apa kamu belum move on? Tapi pura-pura udah. Cir, kenapa sih mantanku datang terus? Aku kan takut pacarku marah. Sorry ya, kayaknya Topan belum 100% move on dari aku deh. Kamu gak sakit hati kan? Nanti kamu putusin aja sih Topan. Maksud kamu apa? Jangan fitnah ya. Aku udah 1000% move on dari kamu. Yuk kita makan di rumah aja. Bisa sambil pangku-pangkuan daripada di sini. Ih, kok gak marah sih ceweknya? Harus lebih barbar lagi nih. Ngapain kamu ke kamarku? Sorry. Kayaknya aku refleks deh kebiasaan bersihin kamar kamu. Dulu kan kita sering bobo di sini. Terus aku yang rapihin. Pasti pacarnya ngamuk habis ini. Sayang, itu dulu kok. Sekarang kan... Kalau gitu, thank you ya. Udah bersihin kasurnya buat kami bobo. Sekarang, syuh. Masa mau ngeliatin orang pacaran di kamar sih? Sayang, kok kamu gak marah sama aku sih? Padahal kan mantan aku sering gangguin kita. Soalnya, aku pakai kacamata ajaib pembaca niat orang. Sejak awal aku tahu, niatnya mau ngancurin hubungan kita. Makanya aku gak pernah marah sama kamu, meskipun dia gangguin terus. Untung kamu punya kacamata itu, sayang. Aku khawatir tahu kalau misalnya kamu gak percaya sama aku, kalau aku udah move on sama mantan aku. Tapi makin lama, mantanku ini makin sering gangguin kami. Hai, sorry. Kebiasaan kalau aku sedih suka mampir ke sini. Nggak apa-apa, tapi jangan marah ya kalau kami cuekin. Soalnya kami mau unboxing. Unboxing? Kalian udah sejauh itu? Lagian masih aja nggak berubah mau ngancurin hubungan aku sama Topan. Ya kan, sayang? Kok niat kamu jadi pengen selingkuh? Aku bayar kamu 2M, tapi jadi pacar mamaku. Pacar mama kamu? Kalau cakep sih, boleh. Nah, ini dia kamar mamaku. Lah, mama kamu mana? Stoke, kok tembus? Anakku, ini pacar buat mama ya? Iya, Ma. Kenalin, ini mamaku. Dia almarhum 5 tahun yang lalu. Almarhum? Berarti dia hantu. Dia gentayangan, karena masih penasaran sama rasanya dicintai lagi. Tante belum pernah nikah loh. Si Abi ini tante pungut di emperan Indo April. Aduh, gimana ya cara bikin hantu ngerasa dicintai? Mau kadal nggak? Ya nggak bisa dong, kan hantu badannya nembus. Temen datang. Ayo ganteng, ikut kenalan. Kenalin, ini Topan, pacarku. Maaf, tamunya mana ya? Alah, kamu kan pasti nggak bisa lihat. Di depan kamu ini duduk pocong temanku. Pocong? Salam kenal, Cong. Sayang, pocong kan nggak bisa salaman. Maaf, lupa, Cong. Oh iya, kamu mau segi buat aku sama Jeng Pocong. Bentar, Seiton makan apaan ya? Untung ada kamu. Temen banget mama Happy. Bro, gua mundur deh. Gua nggak kuat sama hantu. Nih, gua balikin. Jangan gitu dong, kasihan mamaku. Nih, biar kamu lanjut, aku kasih deh iPhone baru. Seriusan? Berapa nih? Murah banget kok. iPhone cuma 2 jutaan. iPhone 2 jutaan? Emangnya aman dan terpercaya? Aman dan terpercaya dong. Makanya, buruan cek di @itapuramaid dan @itapuramaid. Kapan lagi kan dapat iPhone 2 jutaan? Sayang, gak usah masak. Ayo kita jalan ke mall sama Jeng Pocong. Halo Mbak Kuntilanak. Kenalin nih pacar baruku. Ganteng kan? Kalau kuntilanak, pasti bisa salaman. Salam kenal, Mbak Kun. Sayang, Mbak Kun tuh tangannya buntung. Dia almarhum karena kecelakaan. Seneng banget deh seharian ini sama kamu. Aku jadi merasa dicintai. Oke, mantap. Kalau gitu, balik dong ke akhirat. Tapi masih kurang. Aku pengen lebih dicintai lagi. Ya makanya, harus kadal dong. Tapi tubuh kamu malah nembus. Mah,
Gimana kalau mama menyentuh buku? Oh iya, bener juga. Nah, kalau gini kan bisa kadal. Lebih dari kadal juga boleh. Aku bisa baca jumlah kebohongan orang. Guys, jangan beli barang dia. Dia ini penipu. Nggak usah ikut campur urusan orang. Saya ini beneran jualan kalung ajaib. Dipesan langsung dari Arab. Tuh kan bohong lagi. Bapak nggak takut ketahuan. Nanti habisin masa tua di penjara loh. Jaga mulut kamu. Dengan kekuatan ini, akhirnya aku bisa mencegah orang bikin dosa. Mas, please, pura-pura jadi pacar saya. Saya nggak mau dijodohin. Gak usah bohong deh. Saya nggak mau ya ikut campur percintaan orang. Serius, Mas. Pokoknya nanti kalau bapak saya datang, Mas harus pura-pura jadi pacar saya. Masih aja bohong. Sebenarnya kamu apa sih? Anakku, jadi bener dia pacar kamu. Tunggu. Ini kan bapak yang jualan sambil nipu tadi. Bentar. Bapak memang beneran orang tua dia. Ya beneran lah, makanya saya mau jemput dia. Gak berubah. Berarti bapak ini gak bohong. Bapak memang beneran mau jodohin dia. Hah? Enggak tuh. Orang saya mau ngajak dia jualan minuman. Kamu ngapain bohong sama aku? Hah? Jangan gitu, please. Ini tuh demi kebaikan kamu. Kamu ngapain nipu orang kayak gini sih? Padahal bapak udah berusaha bertobat loh dengan bekerja yang halal. Bapak ini gak bohong. Tapi kok feelingku gak enak ya? Bapak emang jualan apa sekarang? Sekarang saya jualan jas Yesus. Dibeli ya? Hitung-hitung pelanggan pertama pas tobat. Bapak ini beneran tobat. Tapi kok gelagat anaknya aneh ya? Yaudah pak, saya beli. Saya dukung bapak jadi baik. Tapi sayang, jangan diminum. Kalau kamu pacar aku, jangan diminum. Aku sayang sama kamu. Sayang! Masih aja bohong. Emangnya aku bakal ketipu? Aduh, tenggorokanku. Kan aku udah bilang jangan diminum. Bapak kenapa mau ngasih racun ke dia? Gara-gara dia, bisnis papa bangkrut. Karena nggak mau kamu jadi korban bapak, aku terpaksa bohong. Tapi pak, dia pacarku loh. Papa nggak percaya. Coba tunjukin kalau memang dia pacar kamu. Papa baru maafin. Karena malu punya bapak penjahat, aku terpaksa bohong juga sama kamu. Mas, please, pura-pura jadi pacar saya. Saya nggak mau dijodohin. Makanya mas, nggak semua orang bohong itu buat kejahatan. Ini buat kebaikan. Ternyata kekuatanku justru celakain aku sendiri. Kacamata ajaib ini membaca berapa banyak puasamu batal. Kalian batal puasa 20 hari. Hah? Sekarang aja tanggal 20. Berarti kalian gak ada puasa samsek. Demi Allah saya puasa, bos. Pembohong. Ingat gak aturan saya? Besok yang puasa. Tiap batal sehari, denda 100.000. Kalau mens, Itu gak terhitung. Yang terhitung batal karena makan, berzina, dan lain sebagainya. Karena batal 20 hari, gaji kalian tak potong 2 juta. aku yakin kok bos aku gak pernah bohong. Sama, aneh aja sama besopan itu. Kok aku mendadak pusing ya? Gimana kemarin? Puasa? Puasa bos? 21 hari. Kalian bohong. Kemarin kalian gak puasa. Hah? Bos, saya mau protes. Saya yakin gak batal puasa. Orang saya gak ada makan kok. Gak usah alibi kamu. Mending buat nahan lapar, kamu cari yang fun-fun aja di sosial. Misal, coba kamu follow akun Selfie Time Shop. Di sana banyak drama-drama seru, mulai dari Ramadan ini. Tapi bos, saya beneran gak ada makan. Selain makan, Maksudnya zina. Sorry ya bos, saya cewek baik. kamu mual. Hamil ya? Bos jangan sembarangan. Jujur, tanggal berapa seharusnya kamu haid? Iya ya, harusnya setiap tanggal 10. Mau saya antar ke dokter? Bos, masa kata dokter saya hamil? Pantesan puasa kamu batal. Fix, selama bulan Ramadan, kamu bersih. Sumpah gak ada bos. Lagian kan sepanjang Ramadan saya sibuk. Pulang aja sampai jam 11 malam dari kantor. Benar juga. Tuh, di CCTV kelihatan saya full kerja bos. Bentar-bentar, pas Ju pakai parfum, kok lu sih mendadak pingsan? Loh, saya pingsan toh.
Kamu nggak nyadar kamu pingsan? Enggak sih, tapi belakangan si Jo emang terus-terusan pakai parfum menyengat. Sampai-sampai saya pusing. Kau di rekaman CCTV, John nyemprotin parfum sambil pakai masker wajah. Nah, gitu juga setiap hari. Apa dia pakai parfum semenjak Ramadan? Bener. Lucy, saya tahu kenapa kamu batal puasa 21 hari. Kentutku bisa berubah jadi uang. Wih, akhirnya bisa makan enak. Makan dulu, Nak. Masih kecap lagi. Ibu kan miskin, cuman mampu ngasih kamu ini. Udah ibu aja makan. Apa nggak lapar? Pasti dia nggak tega lihat aku kelaparan. Makanya dia pura-pura nggak lapar. Alhamdulillah, ini bisa makan. Kata siapa aku nggak lapar? Cuma nggak pengen makan aja. Aku sengaja pura-pura miskin depan ibu, biar dia nggak minta hartaku. Totalnya jadi 2.500.000. Kembaliannya ambil aja. Dia sama ibunya kan orang paling miskin di kota ini. Dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Berkat kentut ajaib, aku bisa belanja barang-barang mahal sepuasnya. Pokoknya ibu nggak boleh tahu kalau aku sebenarnya kaya. Rugi dong. Aku yang capek kentut, ibu yang nikmatin hartanya. Kok ibu masuk nggak bilang-bilang sih? Ini ibu mau bilang, ibu mau pinjam uang buat utang beras. Aku mana punya uang, Bu. Ya udah deh, ntar aku cariin. Udah, ibu sana keluar. Nih, Bu. Topan cuma bisa ngasih segitu. Alhamdulillah, makasih Nak. Berapapun dari kamu pasti berkah uangnya. Cih, aku ngasih segitu biar ibu nggak curiga aku punya duit banyak. Ya udah, Bu. Aku sakit perut. Jangan ganggu aku di kamar ya. Bu, perut aku orang besar, Bu. Ya Allah, ini penyakit langka Bu. Saya bantu panggilin dokter ya. Usus kamu penuh ini. Kamu berapa hari gak buang air atau kentut? Udah sebulan, Dok. Saya nggak bisa kentut. Apa karena dia saya kasih obat diare ya? Ibu khawatir karena akhir-akhir ini kamu sering diare dan kentut terus. Kayaknya Topan kena penyakit langka deh. Jaga-jaga aja Jeng, kasih obat diare. Makanya ibu ikutin saran tetangga buat campurin kopi kamu pakai obat diare setiap hari. Ibu tahu nggak sih, banyak uang yang ketimbun di perut aku. Sakit banget lagi. Oh, ini kemasukan benda asing. Ini saya harus dioperasi. Operasi aja, Dok. Saya berani bayar berapapun. Tapi saya bukan dokter bedah. Usus kamu juga makin parah karena terus membesar. Jadi anak saya bisa diselamatin nggak dok? Maaf Bu, sepertinya nggak bisa. Ini cuma tinggal tunggu waktu sampai perut anak ibu meledak. Apa? Enggak, aku nggak mau.